Sekarang suara banget gede. Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip dari WA. Untuk requestnya seperti ini. Nah, jadi pertanyaan seperti ini ya. Serak sehabis video selesai malah gak ada suara nih. Itu suara serak, pengaruh HP rekamnya bagus, aslinya kecil sekali suara cak hijaunya. Jadi untuk sahabat kita ini tadi sudah bertanya ya, dan bahkan sudah Om Bro jawab di chat ya, di WA. Lihat, itu jawaban dari Om Bro ya. Nah, itu kok ada suaranya. Nah, itu jawaban dari Om Bro. Tetapi yang bertanya mengatakan serak ya sehabis di video, maksudnya sehabis dibuat video untuk dikirim ke Om Bro malah gak ada suara nih. Jadi burung ini setelah di video suaranya mengecil karena efek dari serak tersebut. Nah, jadi di video tip ini untuk sobatku semua ya, Om Bro akan mengulas beragam penyakit serak dan mengatasinya. Nah, padahal untuk burung ini kategorinya itu bagus loh ya. Ini bisa roll ya, roll speed atau dalam kondisi speed. Suaranya itu speed kencang, bagus sekali ini ya. Untuk karakter apa ini ya, cucak hijau ini suaranya itu kristal. Menurut Om Bro itu kristal ya. Itu padahal bagus ini, tetapi kondisinya sedang serak alias burung sedang mengalami trouble. Nah, untuk sahabatku semua pecinta Jamtrok Mania dimanapun Anda berada, dikala burung kita mengalami yang namanya serak, itu berarti burung itu mengalami beberapa hal yang dimana kita tidak sadar akan hal-hal yang membuat burung itu sendiri menjadi serak. Contohnya pada musim penghujan seperti ini tentunya banyak sekali ya untuk kupu kaper. Nah, jadi penyebab serak bahkan sampai hilangnya suara itu biasanya disebabkan oleh kaper. Kaper adalah kupu putih yang banyak sekali terdapat pada pohon, terutama pohon-pohon mangga itu ya. Jadi sahabat semua itu kalau punya cucak hijau usahakan tidak usah nanam pohon mangga, karena pohon mangga itu kebanyakan dihuni oleh kupu kaper atau buah sersat, itu banyak sekali kupu kapernya. Jadi kalau sahabat semua itu pelihara cucak hijau tidak usahlah untuk menanam pohon tersebut, jadi menanam jenis pohon lain, buah sawo atau yang lainnya. Intinya intinya adalah buah yang nantinya bisa berguna untuk pakan serta penggacoran cucak hijau, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, faktor musim atau iklim. Biasanya pada saat-saat musim penghujan seperti ini, pecinta burung yang terutama itu pelaku lomba itu memaksakan burung untuk lomba dengan beragam cara. Artinya seperti ini, beragam cara itu memaksakan burung dengan settingan-settingan yang dimana settingan itu nantinya akan membuat cucak hijau itu makin gerah atau cucak hijau itu malah sakit. Semisal menggunakan vitamin ya, vitamin penggacor. Nah, pada vitamin penggacor apabila tidak tepat sasaran atau kita menggunakan vitamin gacor pada burung, entah tujuannya untuk penggacoran atau tujuannya untuk settingan, apabila diberikan secara terus-menerus atau jangka panjang, itu efeknya akan membuat si burung menjadi serak, sehingga saat serak itu burung menjadi ngedrop dan suaranya semakin menipis. Terus yang selanjutnya, efek dari jangkrik. Nah, jangkrik atau EF yang biasa kita kasih sebisa mungkin harus kita sterilkan
untuk membuang kaki-kaki yang ada seperti jarum-jarumnya itu. Jadi kalau jangkrik ya, kalau jangkrik itu kan biasanya kakinya itu banyak sekali bagian belakang tuh ya, kaki yang belakang yang dua itu kan kayak duri-duri tajam itu. Nah, jadi sebelum diberikan pada cucak hijau sebaiknya jangkrik di bagian kaki harus dibuang. Nantinya tidak akan melukai tenggorokan dari burung itu sendiri. Terus yang selanjutnya masih di extra fooding ya. Extra fooding biasanya penyebab serak ini bisa juga terjadi pada pemberian kroto. Nah, kroto basi atau kroto yang sudah lama terus disimpan di kulkas ataupun kroto yang sudah diberi pengawet itu nantinya akan membuat burung mudah sekali serak. Dan untuk selanjutnya masih di seputar pakan ya, janganlah sering-sering menggunakan vitamin yang namanya larutan. Nah, jadi vitamin yang namanya larutan ini sebaiknya hanya digunakan seperlunya saja, semisal mau lomba atau sehabis lomba. Jadi untuk harian jangan diberi yang namanya larutan, karena untuk larutan itu fungsinya untuk melegakan tenggorokan ya, atau mengencerkan dahak-dahak yang ada pada tenggorokan burung. Jadi untuk larutan sebaiknya memang diberikan seperlunya saja ya, untuk lomba maupun sehabis lomba, itu kalau kita menggunakan yang namanya larutan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal atau penyebab yang membuat cucak hijau ini ya menjadi minim suara atau suaranya menjadi kecil, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari beragam informasi yang tadi Om Bro sampaikan ya di awal itu tadi tentang bagaimana dan apa penyebabnya, sehingga sahabat semua bisa mengetahui. Nah, untuk yang pertama, apabila terkena kupu kaper, sebaiknya sahabat semua itu membeli obat antibiotik yang ada di kios-kios burung atau memberi secara online. Itu ya yang pertama kalau kena kupu kaper. Terus untuk selanjutnya faktor musim ya. Kalau faktor musim, di saat-saat musim hujan seperti ini lebih baik dikurangi porsi mandinya. Jadi mandi cukup sepekan sekali, untuk penjemuran tetap dilakukan. Dan pada malam hari usahakan posisi burung itu dalam kerodong. Itu ya, itu untuk yang kedua. Terus untuk selanjutnya faktor dari extra fooding yang tadi Om Bro sampaikan ya. Jadi extra fooding itu memang ada yang bahaya, ada yang baik. Bahayanya itu ya kalau kita simpan terlalu lama, seperti halnya kroto itu tadi ya. Kita terlalu banyak menyimpan kroto, terus disimpan berlama-lama di kulkas, sehingga kroto itu menimbulkan penyakit atau sudah terjangkiti bakteri karena terlalu lama disimpan. Dan biasanya kroto kalau kita simpan berhari-hari dalam kulkas, setelah dikeluarkan dari kulkas baunya juga sudah tidak enak, dan itulah penyebab dari mana datangnya sakit yang berujung ke suara menipis. Terus untuk selanjutnya pemakaian obat-obatan ya, sebaiknya memang setelah lomba. Kebanyakan kalau menggunakan vitamin gacor atau obat-obat gacor itu adalah setelah atau burung akan dilombakan. Nah, jadi untuk solusi dari Om Bro, setelah lomba segeralah dibuang ya, dibuang vitamin-vitamin gacornya itu tadi, terus diganti dengan air matang. Itu ya. Terus yang selanjutnya masalah air minum tadi ya, air minum di samping larutan yang Om Bro anjurkan tadi diberikan seperlunya saja. Untuk air minum silahkan sahabat semua itu rutin mengganti cepuk minum pada burung.
Karena cepuk minum pada burung adalah toilet daripada burung itu sendiri, yang dimana burung minum di situ, setelah makan dicelup-celupkan di situ, sehingga untuk cepuk minum atau air minum yang ada di cepuk itu mudah sekali terjangkit yang namanya bakteri. Dan untuk yang terakhir dari Om Bro ya, untuk menjaga dan memulihkan pada cucak hijau agar suaranya kencang kembali, silahkan sahabat semua. Yang terakhir dari Om Bro ya, ini rumus paling terakhir atau herbal terakhir yang akan mengantarkan cucak hijau yang tidak bersuara bisa bersuara lagi. Caranya yaitu Anda membeli kroto segar 2 sendok ya. Habis itu Anda taburi dengan air kencur ya, air kencur. Kencur adalah tanaman herbal yang bisa kita manfaatkan airnya untuk mengobati serak pada cucak hijau. Jadi kencur, ambil beberapa ruas kencur ya, mungkin 5 batang atau 5 biji kencur. Setelah terdapat atau mendapatkan kencur, segala kencurnya diserut atau diparut atau dihaluskan, terus diambil airnya dan airnya dicampurkan pada kroto untuk pengobatan burung tersebut. Nah, pemakaian kencur yang sudah dicampur dengan kroto ini rutin diberikan setiap pagi setelah burung dijemur, dan nantinya sekitar 3 minggu burung akan kembali pulih suaranya. Ingat ya, setelah pulih suaranya dijaga untuk segi kualitas kebersihan dan yang lainnya agar burung tidak kembali terserang penyakit. Nah, karena ada suara tokek, maka Om Bro akhiri untuk videonya. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.